Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ananda, Pak, dari tim jurnalis SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Sebelumnya izin ya Pak untuk minta waktunya Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mutia. Mutia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Lanjut saja Pak, untuk mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak selaku pembina pramuka, menurut Bapak sendiri bagaimana pramuka ini, bagaimana tantangan yang sudah Bapak hadapi selaku pembina? Mungkin Bapak pernah menjadi pembina pramuka di Jawa, ya kan Pak? Sama di Aceh Singkil, terutamanya di sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah Pak. Oke, Bapak jawab ya. Sebenarnya membimbing anak atau membimbing karakter anak itu memang susah. Memang bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. 10 tahun yang lalu ya, saya jadi guru itu tahun 2013 sudah jadi guru. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, tahun 2015 2015 tantangannya sebagai pembina pramuka itu adalah untuk menumbuhkan karakter anak yang mandiri dan menumbuhkan karakter anak yang berjiwa Pancasila itu susah. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak lebih senang main HP daripada ikut kegiatan pramuka. Itulah maka tantangannya ini adalah membiasakan anak-anak ini untuk mau. Kalau ketika mereka udah bilang mau, maka semuanya akan lebih mudah. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kegiatan pramuka dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian di kalangan pelajar, Pak? Nah, pertanyaan sangat bagus. Bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam pramuka? Di dalam pramuka itu kita juga mempunyai visi dan misinya, dan juga diatur oleh Dasar Dharma sama Trisakti. Di situ memang ada aturannya. Anak-anak ini memang kita menumbuhkan, pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti kan. Nah itu, dalam Dasar Dharma pun udah ada di situ. Makanya dalam Dasar Dharma diatur minimal anak-anak itu tahu dan bisa mengamalkan Dasar Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana cara pramuka bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi Pak untuk tetap relevan di masa depan? Nah, karena kita udah menuju ke generasi emas 100 tahun Indonesia ya, 2045. Iya Pak. Gimana caranya untuk agar relevan terhadap era digital ini? Yang pertama memang itu yang agak susah. Karena apa? Kita juga sebagai pembina ini harus bisa beradaptasi karena perkembangan zaman. Dan juga kemarin saya juga dapat wacana ya, karena memang kita ini harus menyesuaikan pendidikan anak sekarang sama anak yang dulu. Tentunya kemarin saya kasih contoh. Ini kemarin saya ada bentuk-bentuk digitalisasi sama pembina-pembina. Itu ada, kita membuat api unggun. Api unggun yang tidak, kalau zaman dulu kan kita menggunakan api unggun itu menggunakan api karena di zaman sekarang ini musim juga tidak menentu, kadang hujan, kadang enggak lah. Kadang kita tidak bisa memprediksi kapan hujannya sekarang atau nanti, kan kita nggak tahu. Waktu api unggun tiba-tiba hujan lah, otomatis kan acaranya kan ditunda. Nah, kita punya kemarin itu terobosan, kita membuat api unggun itu menggunakan lampu. Nanti kalau apa-apa kita buktikan dan kita kasih contohnya. Nah, menggunakan lampu itu ditekan, terus kita munculkan apinya itu untuk foto-foto bagus. Nah, dengan itulah kita bisa belajar juga menggunakan digitalisasi. Tidak harus zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dulu kan kita menggunakan api, sekarang bisa menggunakan digitalisasi seperti itu. Lewat foto gitu ya bisa. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih, apa tantangan yang akan dihadapi oleh ekstrakurikuler seperti pramuka saat ini, dan bagaimana solusinya agar tetap menjadi wadah pembentukan karakter yang memang benar-benar efektif Pak?
Tantangannya ya sama seperti tadi Mutia, tantangannya adalah kemauan anak-anak ini yang susah. Karena kalau kita paksa pun anak-anak ini memang mungkin hanya 40 atau 30% ilmu akan masuk sama mereka, kecuali kalau mereka menyadarkan mereka, kalau mereka udah mau itu akan bisa hampir 90% ilmu yang kita sampaikan sama anak-anak itu akan menyerap ke mereka. Jadi langkah pertama adalah tantangannya ini adalah kita dulu promosikan pramuka itu adalah menyenangkan. Dulu kan memang bahasanya kalau kita bilang pramuka pasti susah dan susah. Nah, kita hibur dulu anak-anak ini, kita buat pramuka itu menyenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita kasih yel-yel, mereka akan punya semangat, kasih dia game-game ini. Nah, setelah itu kita buat anak-anak ini yang paling seneng. Anak-anak ini kan ketika pramuka itu adalah kemah, waktu kemah. Ketika kemah, anak-anak ini kita buat sesenang mungkin agar mereka tumbuh jiwa. Yang pertama adalah kepedulian, kemandirian, dan kebersamaan. Setelah itu mereka pasti akan senang dengan pramuka, dan pramuka ini sebagai wadah untuk masa depan. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan gerakan pramuka? Apakah bisa mendukung pencapaian di generasi emas tahun 2045 nanti, Pak? Nah, untuk kolaborasi antara sekolah, orang tua sama gerakan pramuka kita, alhamdulillah di Aceh Singgil ini sudah gerakan pramuka kita udah tersusun, ada strukturnya dari kuartil, terus setelah itu ke pelatih pembina, ke sekolah-sekolah sudah ada promosi dan ada juga kegiatan-kegiatan setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Singgil ini ya. Terus kolaborasinya adalah kita selalu berhubungan baik antara sekolah dengan orang tua dan mempromosikan kalau pramuka ini adalah jembatan untuk anak-anak bisa melatih mereka menjadi anak yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih sopan juga. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana kira-kira menurut Bapak, bagaimana nilai-nilai dasar Dharma Pramuka dapat diterapkan untuk membentuk generasi emas tahun 2045 nanti Pak? Nah, bagaimana nilai-nilai dasar Dharma Pramuka dapat diterapkan untuk membentuk generasi emas Indonesia? Nah, dasar Dharma kita ada 10, namanya adalah dasa. Dasa itu adalah 10 bahasa Jawanya, Dharma adalah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasa Dharma berarti dasar Dharma 1 itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Pak. Ya, itu kan sudah semuanya sudah diatur. Seperti Pancasila ada 5, dasar Dharma juga ada 10. Nah, itu setiap anak-anak pramuka mulai dari dasar, dari siaga, penggalang, sama penegak, semuanya udah diatur dan juga dibiasakan untuk mereka tahu dasar Dharma itu apa dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini yang diatur oleh pembentuk dulu pramuka itu agar mereka itu bisa menerapkan agar bisa sukses dalam generasi emas Indonesia. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira mengapa pentingnya bagi generasi muda untuk aktif dalam kegiatan pramuka Pak untuk menjelang Indonesia emas tahun 2045 nanti Pak? Karena dalam pramuka ini ya generasi anak-anak ini itu dibimbing, dibentuk karakternya. Anak yang biasanya suka menangis, anak yang biasanya jarang keluar rumah, itu dididik kita di pramuka agar dia mandiri, agar dia tangguh, mentalnya kuat, agar nanti kalau terjun ke dunia masyarakat mereka siap. Contohnya ya dalam pramuka itu ada satu anak itu dia anaknya cengeng. Dari cengeng ini kita bimbing anaknya, kita latih mentalnya. Nah, selama 1 tahun kita pantau anak ini apakah masih cengeng atau enggak. Setelah itu kita terjunkan anak ini, bagaimana melatih mereka untuk terjun ke dunia masyarakat, bagaimana melatih dia untuk bagaimana bersosialisasi seperti dia, gimana dia ikut dalam masyarakat dan seperti itu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. apa saja tantangan yang dihadapi gerakan pramuka dalam menyiapkan generasi muda untuk masa depan Indonesia Pak? Tantangannya sebenarnya banyak, tapi yang lebih relevan adalah kemauan anak itu sendiri.
susah sekali mengajak anak-anak ini untuk mau untuk kegiatan ikut pramuka. Karena apa? Karena image mereka, pramuka itu pasti capek, pramuka itu menyebalkan, pramuka itu pasti kotor. Nah, kan itu. Padahal pramuka itu tidak seperti itu. Pramuka itu menyenangkan, ya. Kita tahu sendiri kan pramuka itu menyenangkan. Iya, tahu Pak. Itulah makanya saya sebagai pembina pramuka itu mendorong anak-anak kalau bisa itu mengajak kawan-kawannya. Kalau memang kita sebagai guru mengajak itu agak susah. Nah, mungkin mengajak kita bisa mungkin berapa persen. Kalau dari teman sejawat yang mengajak bercerita pasti dia akan mau. Makanya saya mendorong juga anak-anak ini agar mau mengajak teman-temannya agar ikut pramuka. Di pramuka itu menyenangkan, di pramuka itu mendidik, di pramuka itu bisa membuat kita semakin mandiri dan bisa menentukan jadi diri kita. Udah Pak. Udah. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Udah, Maaf gitu mengganggu aja. waktu Bapak.